Salam Pancasila. Kan keren. Sekali lagi, biar mantap, duduk lagi. Ya, hitung-hitung apa merenggangkan asam uratnya dulu. Baik, diulang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Artinya sudah 78 tahun kita semua merdeka. Dan tentunya kita ini mengisi kemerdekaan dengan terus memperbaiki hidup berbangsa dan bernegara kita. Mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Allahumma amin. Saya perlu ingatkan kepada kita semua, hari ini di tahun 2023 ini, Indonesia ini sudah on the right track. Sudah pada jalan yang benar. Proyeksi Presiden Jokowi, tahun 2045 nanti Indonesia akan setara dengan semua negara maju yang ada di dunia internasional. Jadi jangan mau ditakut-takuti orang. Katanya 2030 Indonesia hilang. Itu nakut-nakuti sengaja. Tujuannya apa? Untuk menciptakan kegaduhan, untuk menciptakan keresahan, untuk mengadu domba kita semua. Kekuatan terbesar bangsa Indonesia ini adalah people, masyarakatnya. Indonesia adalah jumlah populasi terbanyak nomor 4 sedunia internasional. Karena kita terbanyak nomor 4, seharusnya kita negara ranking 4. Mestinya Indonesia menjadi negara besar. Hanya saja kita perlu memperbaiki banyak mental di Indonesia ini. Saya jadi ingat pernyataan Gus Dur. Kata Gus Dur itu presiden keberapa? Nah lo lupa. Presiden keberapa? Yang pertama Soekarno, yang kedua Soeharto, yang ketiga B.J. Habibie, yang keempat Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi kata Gus Dur, bangsa di dunia ini ada 4 kategori. 1, ada bangsa yang banyak bicara, banyak bekerja. Bangsa banyak bicara, banyak bekerja. Ini bangsa Amerika dan Cina. Ngomongnya banyak, kerjanya juga banyak. Ada bangsa yang banyak bicara, sedikit bekerja. Ini bangsa mana? Bangsa mana? Banyak bicara tapi sedikit bekerja. Bangsa mana, Bu? Bukan Indonesia. Ini India. Orang India itu kakian cangkem. Ngomongnya banyak, kerjaannya dikit. Makanya film India film paling panjang durasinya. Kebanyakan ngomong, mana lelet lagi. Makanya ibu-ibu yang demen nonton film India kerjaannya pasti lelet, bulat nggak selesai-selesai. Itu film India. Dan orang India itu apa-apa dinyanyiin, seneng nyanyi, susah nyanyi, nikah nyanyi, cerai nyanyi, tumpah iwae, lumah iwae, semua dinyanyiin. Kemudian yang berikutnya ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Sedikit bicara, sedikit bekerja. Ini bangsa Nigeria, Somalia, negara miskin. Karena lapar ngomongnya dikit. Kalau banyak ngomong lemes nantinya. Nah, ada yang nomor 4, bangsa yang banyak bicara, sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ini Jepang, Korea. Negaranya kecil-kecil, mereka sedikit sekali bicara tapi banyak bekerja, akhirnya negara mereka menjadi negara besar. Ini 4 kategori negara di dunia. Gus Dur ditanya, Gus, Indonesia masuk yang mana? Kata Gus Dur, kebetulan Indonesia masuk yang nomor 5. Apa itu, Gus? Apa yang dibicarakan dan yang dikerjakan beda. Iya juga ya Pak ya. Kita ini ngomongnya apa, kerjaannya apa. Hilang konsistensi. Artinya
pesan Gus Dur ini menohok kita semua. Menyongsong negara maju 2045 kita harus siap memperbaiki mental kita, cara berpikir kita, dan paradigma kita semua. Saya tegaskan Bapak Ibu, kita sudah on the right track. Apa alat ukurnya? Pertama, kita pemerintah hari ini sudah sukses melakukan pemerataan pembangunan. Kalau dulu tuh Jawa sentris, yang dibangun Jawa aja. Yang daerah-daerah apalagi perbatasan nggak dibangun. Bahkan zaman dulu mau jadi pegawai itu kalau nggak Jawa susah. Itulah makanya nama saya Suparman. Padahal bapak saya Komring. Mengapa? Susah jadi pegawai zaman dulu. Makanya orang Lampung namanya Wagino. Orang Palembang namanya Suparman. Mengapa? Karena memang susah untuk jadi pegawai kalau namanya nggak Jawa. Zaman sekarang sama. Nggak ada yang istimewa, semua dibangun. Sumatera dibangun. Coba ibu kota Nusantara dibangunnya di Kalimantan, tidak di Sumatera, tidak di Jawa, tapi di tengah-tengah Nusantara. Itu kalau sudah jadi IKN itu Bapak Ibu akan menjadi kota terbaik sedunia internasional. Nggak ada kendaraan pribadi di sana. Semua kendaraannya transportasi publik, pakai listrik. Nggak boleh pakai solar, bensin, dan lain sebagainya. Jadi kota tercanggih nanti Pak. Di Kalimantan, Papua dibangun. Infrastruktur Papua itu kalau pakai hitungan saya yang awam ekonomi ini, sampai kiamat nggak pulang modal. Tapi mengapa Pak Jokowi membangun Papua? Karena Papua saudara kita juga. Iya Pak ya? Cocok atau cocok? Tepuk tangan dulu. Papua saudara kita juga. Mereka berhak menikmati pembangunan. Freeport itu diambil alih. Nggak ada yang berani mengambil alih Freeport kecuali Pak Jokowi yang katanya pelangak pelongok, yang katanya deso kan, tapi mendunia, sedunia internasional. Jadi indikator pertama pemerataan pembangunan. Karena memang begini Bapak Ibu, bagaimana kita nggak tertinggal. Indonesia ini ranking pembangunan infrastrukturnya ranking 50 sedunia internasional. Masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Walaupun kita maklum, 3 negara itu kan kecil, sedangkan kita negara besar. Lantas ranking konektivitas jalan rayanya, Indonesia itu ranking 109, buncit banget. Dari semua negara di dunia ini Pak, ranking 109. Jadi wajar kalau Lampung sampai viral gara-gara jalan rusak, itu wajar. Kita ranking 109. Makanya pemerintah hari ini habis-habisan bangun jalan raya, bangun infrastruktur untuk memperbaiki Indonesia. Ini pertama. Yang kedua, pemerintah sudah berhasil melakukan proyek program hilirisasi, pembatasan ekspor bahan mentah dan membatasi mengendalikan impor. Sekarang bauksit dilarang diekspor. Bauksit, nikel, itu nikel negara-negara maju Pak. Kan ini kan nikel tuh bahan baku kayak bikin televisi, bikin apa-apa, itu teknologi modern. Negara-negara Eropa protes, Indonesia larang ekspor nikel. Indonesia digugat, gugatan pertama Indonesia kalah, kata presiden maju lagi. Di gugatan kedua Indonesia kalah lagi, maju yang ketiga Indonesia menang. Jadi larangan ekspor nikel, bauksit, batu bara. Kemudian yang terakhir kemarin apa? Minyak kelapa sawit. Gara-gara minyak goreng mahal. Indonesia ini punya kebun sawit banyak betul ya Pak ya. Tapi minyak goreng mahal. Mengapa mahal? Karena kita ekspor minyak mentah, minyak kelapa sawit. Akhirnya luar negeri yang menentukan harganya. Oke, kata Pak Jokowi, rasain lo sekarang. Dilarang ekspor minyak kelapa sawit. Ini tujuannya apa? Untuk kesejahteraan kita. Maka Indonesia meraup untung yang sangat banyak sekali. Nah kemudian dilakukan pembatasan impor. Zaman dulu tuh beras impor, apa aja diimpor. Mengapa orang impor? Tujuannya untuk cari ujung. Makanya banyak yang masuk penjara gara-gara impor. Yang paling terakhir kemarin itu masuk penjaranya, yang terbaru itu di Basarnas ya,
gara-gara ngakalin impor. Nah, ini persoalan di bangsa kita memang. Masih banyak penyelenggara negara yang belum jujur. Makanya ketika mengungkap fakta-fakta tindak pidana korupsi, kita harus support penegak hukum, karena ini demi menyongsong Indonesia maju. Dikit lagi ya. Yang berikutnya pada kesempatan kali ini hendak saya sampaikan, tadi kan ada salam Pancasila. Ada pihak-pihak Bapak Ibu yang hendak membenturkan antara beragama dengan bernegara. Mereka mengatakan negara ini negara kafir. Pancasila itu togut karena bukan Al-Quran, kata mereka. Seakan-akan orang suruh milih, kamu pilih taat sama Islam atau taat sama negara. Seakan-akan orang suruh milih. Jangan pernah terjebak. Itu strategi cuci otak. Makanya saya senang sekali menyambut gembira Munarman, terpidana terorisme penjara 3 tahun. Hari ini ikrar setia, beberapa hari yang lalu ikrar setia NKRI, mengakui negara ini siap setia kepada Pancasila, dan dia menyarankan kepada orang-orang yang masih berpikir radikal, orang-orang yang masih cara berislamnya ekstrim, untuk segera membuka pikiran mereka. Jangan terjebak dengan pikiran yang sedemikian rupa. Memang begini Bapak Ibu, cuci otak itu simple Pak, tapi mengena. Saya ambil contoh, coba Bapak Ibu jawab yang jujur. Kalau suruh milih Al-Quran atau Pancasila? Enggak usah takut, enggak akan ditangkap Pak. Enggak usah ditangkap. Di sini ada security aja soalnya. Milih Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran dong. Pancasila buatan manusia. Al-Quran itu wahyu Allah. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam dong. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. Waduh, nggak nyampe 2 menit jadi teroris semua ini ya. Nah, itulah cuci otak. Itu jebakan Bapak Ibu. Mestinya kalau kita ditanya begitu tuh jangan dijawab. Sama kayak pertanyaan begini buat ibu-ibu misalnya, milih taat Allah atau taat suami? Jangan dipilih. Kalau ibu-ibu milih taat Allah, dicerai sama lakinya, kawin lagi dia bro. Tapi kalau milih taatnya sama suami, kafir sama Allah. Maju kena, mundur kena, nggak ada benernya itu. Jawaban yang benar apa? Taat suami, perintah Allah. Selesai, ngunci jawabannya. Sama kayak anak ditanya, lo milih berbakti sama Allah atau sama emak bapakmu? Ya nggak boleh dipilih itu. Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah. Makanya ridhollah fi ridhol walidain, ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Itu jawaban yang benar. Memilih taat Allah atau taat pemerintah? Jawaban yang benar, mentaati pemerintah merupakan perintah Allah. Milih bela Islam atau bela negara? Jawaban yang benar, membela negara ini merupakan ajaran Islam. Makanya ada slogannya hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Kalau kata Umar bin Khattab, la islama illa bijamaah, tidak ada Islam kecuali setia dengan negara. Jadi setia negara itu bagian dari mengamalkan ajaran Islam. Nah, di poin yang terpenting ini, pilih Pancasila atau Al-Quran? Nah, saya ajarin cara jawabnya. Pancasila itu bukan agama, maka Pancasila nggak boleh dibandingkan sama agama. Pancasila bukan kitab suci, maka jangan dibandingkan sama Al-Quran. Pancasila itu bukan agama. Pancasila juga tidak untuk menggantikan agama. Makanya ada calon pegawai BPIP, Pantuhir, tes terakhir menentukan dia diterima atau tidak. Ditanya oleh yang ngetes, apakah salam Pancasila bisa menggantikan Assalamualaikum? Jawaban dia, bisa. Langsung dijabat tangannya, selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal. Mengapa gagal? Salah dia ngejawabnya. Dianggapnya Pancasila ini buat ngegeser agama. Salah. Pancasila itu bukan agama. Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama, namun Pancasila sesuai dengan ajaran agama. Saya urutkan dikit lagi ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, qul huwallahu ahad, Al-Quran, Al-Ikhlas ayat 1.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. An-Nahl 90 Al-Quran. 3, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran 103 Al-Quran. Ayat yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Al-Maidah ayat 38 Al-Quran juga. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah ayat 8 Al-Quran juga. Ya, segitu aja ya. Sudah jam 5:15. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, itu saja. Intinya begini kesimpulannya Bapak Ibu. Semua racun-racun ideologi yang ngajak kita melawan negara atas nama agama, jangan pernah diikuti. Karena menjadi warga negara yang baik itu sejalan dengan menjadi muslim yang baik. Baik, demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.